Halo teman-teman, saya di sini mau sedikit share ya. Jadi selama 2 bulan ini, ya, 2 bulan kita membudidayakan apa nih? Sebenarnya kita campur-campur. Kalau kita lihat di sini, contoh ini adalah tanaman yang gagal. Tanaman ini juga nih, ini tanaman yang baru kita semai. Jadi benihnya baru kita tanam ya. Ini kalau kita lihat ada kangkung di sini. Ini juga ada kangkung yang gagal. Ini ada bayam, dan berbagai macam bibit yang kita beli di Tokopedia. Oke. Kita akan melihat hasil bagaimana lele yang kita tanam, lele yang kita pelihara dari ukuran kecil ya, dari ukuran 5 sampai sekarang yang akhirnya sudah berapa Kak? 17-19 ya, 17 sampai 19 cm. Oke. Kalian lihat di sini ada tabung ya. Nanti saya ceritakan kenapa saya butuh tabung ini, kenapa ada air. Kalau kita lihat ada air yang mengalir ke sini. Kemudian kenapa di sini ada baterai, kenapa ada inverter ke atas, kenapa juga ada kabel ke atas sana. Nah, ceritanya kabel di atas sana itu ada panel surya. Panel suryanya yang kecil saya buat. Oke. Kenapa airnya bening gitu ya? Airnya ini bening. Sebenarnya nggak mungkin. Kalau kita bicara lele air bening itu nggak mungkin, kecuali airnya disirkulasi terus menerus. Sirkulasinya misalnya di sungai gitu ya, airnya dibuang ke sungai, terus kita ada air baru lagi yang mengalir. Terus kenapa ini bening gitu ya? Ini kan kalau kita hampir nggak ada kotoran ya. Ini kalau kita lihat nih bening sekali, nggak ada kotoran tuh, bening. Jadi kalau kita nih, coba Kak di sini Kak, di sininya nih bening sekali, nggak ada kotoran kan? Ya, bening sekali. Kita mau tahu triknya gimana? Ya, triknya adalah dikuras. Jadi dikuras. Berapa tingkat kematian? Saya bicara dulu. Jadi sebelumnya kita menebar benih 5 cm itu sebanyak 100 spesies kita dapatkan dari peternak ya. Kita belajar dari peternak itu gimana cara pakannya. Jadi setelah kita bawa benihnya, kita beli benihnya, itu jangan langsung dikasih makan. Itu tips dari si peternak. Jadi kita masukkan ke dalam bak 100 piece, ini ukuran 60 liter, ini 80 liter. Jadi ada dua ya, ada 80 liter. Ini ada lelenya juga ini. Ini lele kecil yang bantet ini. Ini lele yang nggak bisa besar. Jadi nggak kelihatan ya Kak. Ini coba gitu. Oh, nggak bisa kelihatan juga. Jadi lele yang ada di sini adalah lele yang sama dengan lele yang kita ternak sebelumnya. Jadi nggak kelihatan. Nah, itu dia lelenya. Jadi lele ini nggak bisa besar, ini ukurannya segini-segini aja kayaknya. Ini yang gagal, produk gagal ini. Dari 100 lele itu ini mungkin sekitar 30-an ya, ada 30. Jadi harusnya sekitar 70 yang berhasil, tapi dari 70 itu pun ada yang mati. Yang mati adalah yang lompat. Jadi lele itu punya keinginan lompat cukup tinggi. Oke, begini tipsnya. Tingkat kematian kita kecil adalah satu, kita mengganti air. Kalau teori-teori yang ada di internet yang kalian lihat di YouTube itu teorinya adalah ganti air jangan seluruhnya. Ternyata salah. Ini pengalaman saya, jujur ini pengalaman saya adalah saya mengganti keseluruhan airnya, tapi pakai air sumur ya, bukan air pump. Kalau air pump saya nggak tahu, mungkin itu yang dimaksud adalah air pump yang kita mengganti 70%-nya, 30 disisakan. Kalau saya full, saya ganti semua airnya. Kemudian saya menggunakan metode filter seperti ini. Jadi ini air saya masukkan ke dalam bak ini. Sebenarnya di bak ini dia akan berputar nih ya, akan berputar. Tapi fungsi dari ini mengendapkan kotoran yang nanti kalau ada pakan segala macam. Kebetulan karena saya kuras jadi bersih sekali. Jadi saya bilang tadi nggak mungkin airnya bersih 100%. Karena pakan namanya pelet, telur gitu ya, telur putih yang kita berikan itu nggak mungkin bersih 100%. Jadi saya menggunakan pompa. Jadi kalau kita lihat ini ada pompa ini pompa celup ya, pompa celup ini yang ukuran ini harus kecelup, makanya saya sebentar aja. Ini pompa ini seharga 70 ribuan ya, 70 ribuan atau 90 ribu ada. Ini yang 12 volt. Saya taruh di dalam air.
Kemudian saya masukkan ini powernya ya, powernya dari baterai. Baterai di sini adalah baterai 18 baterai laptop ya, baterai laptop bekas yang saya modifikasi sedemikian rupa. Lepas nih jadinya. Oke, sedemikian rupa yang saya gunakan untuk mengganti aki, karena kalau aki kan mahal ya, kita pakai kayak gini aja. Oke, accident nih berarti nih. Jadi dia akan menghisap air dari lele, kemudian dimasukkan ke dalam bak. Dari bak ini nanti akan menimbulkan endapan di sini, endapan kotorannya di sini. Ini jangan sampai ke bawah ya, jadi ini biarkan posisinya di atas. Jadi ya seginilah gitu, ini. Terus kita lubangi bagian ini yang akan nanti menghisap bagian atas. Sedangkan kotoran karena dengan beratnya, teori saya adalah dia akan mengendap ke bawah. Dan benar, ketika banyak pakanan maka kotorannya akan mengendap ke bawah sini. Itu teori saya. Nah, secara kelistrikan baterai ini bisa kuat 1 hari full. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 baterai. Di atas ini ada 2 baterai yang fungsinya sebenarnya membantu solar cell, karena solar cell saya cuma 6 watt. Solar cell saya 6 watt 6 volt 6 watt 6 volt. Saya masukkan ke inverter ini saya set ke 8,4. Saya masukkan ke baterai, jadi dia ngecas baterai yang di bawah ini. Dengan begitu dia akan mendistribusikan kelistrikan ke tadi untuk menaikkan air ke dalam dirjen ini. Dari dirjen ini saya keluarkan yang bersihnya itu ke bak. Begitu. Jadi teorinya begitu. Jadi beda-beda orang punya teori airnya harus diganti terus-menerus. Kalau saya enggak. Teorinya adalah seperti ini. Ketika ukuran masih 5 cm, maka yang kita lakukan pengurasan itu seminggu sekali cukup. Tapi ketika sudah menginjak ke angka 10 cm, maka kita harus menguras 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Karena apa? Dia tidak ada tanah di sini. Di sini murni ember, plastik atau terpal gitu. Itu dia tidak bisa menyerap kotoran. Jadi kotorannya harus kita buang mau nggak mau. Saya tidak menggunakan keran. Ada beberapa orang yang pakai keran, itu bagus itu bagus. Tapi cara saya melakukan filtering air. Dengan metode seperti ini ternyata saya bisa menghemat air. Yang tadinya saya harus menguras 2 kali, dengan metode seperti ini saya jadi menguras 1 kali 1 minggu, bahkan 2 minggu bisa kalau saya tega ya. Saya nggak tega baunya. Saya menggunakan nitrobacter. Nitrobacter ini fungsinya untuk menghilangkan bau, tapi ternyata nggak efektif juga, baunya tetap ada karena kita hanya kasih pakan murni pelet atau telur. Kita nggak pakai kotoran ya, nggak pakai kotoran. Ada beberapa orang yang mengasih misalnya bangkai ayam gitu, nggak tega juga kita, karena kita konsumsi sendiri. Itu lubang-lubang ini sebenarnya kita berikan untuk kangkung, tapi ternyata kalau teori yang ada di internet beberapa suksesnya juga nggak tahu gimana suksesnya. Sedangkan amoniak itu berlawanan dengan unsur-unsur pakan yang untuk tanaman. Amoniak itu akan mematikan tanaman. Makanya ketika airnya kotor lebih baik kangkungnya diangkat. Beberapa mungkin berhasil, kalau saya kok nggak berhasil, saya juga heran ya. Saya lebih senang metode seperti ini. Yang penting lelenya sehat, lelenya bersih, lelenya gemuk-gemuk. Oke. Ini adalah kangkung yang baru saya semai 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ya. Ini sudah sebesar ini. Ini menggunakan air bersih. Tapi ketika saya menggunakan air lele yang penuh dengan amoniak gitu, hasilnya tidak secepat ini. Ini 3 hari sudah tinggi. Ini sekitar 7 cm ini. 7 cm tingginya. Jadi bijinya pun seger-seger ya. Nggak ada yang namanya bijinya rusak, itu nggak ada. Ini jadi kalau coba kita lihat, ini ada tiga yang kita emberin ini murni, 3-3-nya bagus hasilnya ya, tidak ada yang cacat. Jadi full kangkung. Oke, kita buka sedikit, bisa nggak ya ngeliatin lelenya kak? Wah, lelenya oke. Ini ukuran sekitar berapa ya? Tadi berapa kak?
15-an atau berapa tadi? 15 cm. 10-an. Oke, yang di sini 10 cm yang belum kita panen. Kita akan memperlihatkan yang sudah kita panen nih. Kita panen, kita mau masak besok. Ya, maklum ya. Bagian belakang tidak kita urus. Murni kita terbuat terbuka di bagian belakang. Oke. Kita bisa lihat di sini. Lelenya cukup besar-besar. Nah, bisa kelihatan ya. Ini yang saya tunjukkan tadi. Ini lelenya sangat besar. Dengan lele ini ukuran 1 kilo 4 lah, 1 kilo 4 ya. Jadi saya bisa panen ini hari ini tadi baru tadi. Ini jadi kalau mau masak lele yang pakai pelet itu, kalau saya lebih baik saya pisahkan. Nanti saya hanya kasih makan 1 kali. Besoknya saya potong gitu. Jadi saya akan memotongnya besok. Itu ada yang terluka ya, kasihan ya. Karena tadi pada waktu nguras mereka galak gitu, galak sekali. Oke. Saya tutup lagi karena lelenya lompat ya, suka lompat ini. Jadi lele yang ada di saya ini lelenya cukup sehat, cukup seger. Jadi saya nggak hanya teori. Jadi begitu teman-teman ya. Saya nggak hanya teori. Jadi saya melakukan ini full praktek saya. Adalah pertama yang kita lakukan adalah jika ukurannya 5 cm, maka lakukan pengurasan bak sering tidak perlu sering-sering. Yang penting ketika air itu bau, lele beberapa aja lihat, perhatikan. Ketika ada 5 lele, misalnya dari 100 ada 5-6 lele yang mulai ke atas, berarti oksigen sudah mulai memburuk. Mati. Berarti oksigen sudah mulai memburuk. Ketika oksigen sudah mulai memburuk, maka yang kita lakukan adalah mengurasnya. Gitu. Kalau menggunakan nitrobakter, jadi saya pakai TC ya, yang katanya sangat manjur untuk menghilangkan bau. Ternyata enggak juga gitu. Enggak juga. Sorry dengan produsennya, tapi nitrobakter ini ternyata enggak manjur juga. Ketika saya menaruh ke 80 liter air, dengan ini pun tetap baunya tetap keluar. Jadi sama saja. Saya lebih prefer kalian menggunakan filter, airnya difilter, dibuang airnya. Yang kotornya dimasukkan ke dalam bak, atau kalian bisa menggunakan metode filter yang lain. Itu saya lebih menganjurkan. Dengan begitu meskipun kalian tidak sering-sering menguras, tapi air itu kotoran amoniaknya itu lebih terjaga karena akan tersimpan di sini, nanti kalian buang. Jadi yang dibuang cukup yang di sini. Yang di sini dibuang seminggu sekali, itu lebih efektif. Jadi bisa 1 minggu sekali dengan ukuran 10 cm. 1 minggu sekali saya sudah bisa bebas. Pokoknya nggak seperti sebelumnya yang saya harus menguras seminggu 2 kali. Itu lebih capek yang jelas. Anak saya biasanya bantuin ngeluarin airnya, karena di belakang ini tidak ada pembuangan air, saya buang di selokan di depan. Oke, itu share dari saya. Jadi jangan ragu-ragu membudidayakan ikan dalam ember. Yang jelas hasilnya luar biasa. 2 bulan panen, hasilnya gemuk-gemuk. Tapi ada ya tadi ya, yang di sini tadi sekitar 30-an ternyata gagal gitu ya. Dan pastikan bahwa kalian harus menutup baknya. Lele sangkuriang, lele dumbo itu ternyata lompat. Nah, ini pengalaman saya, jujur pengalaman saya. Dan tidak berhasilnya saya ketika saya mau menaruh kangkung di dalam lubang-lubang ini, saya kasih pot seperti ini gitu ya. Nggak berhasil. Saya lebih berhasil, lebih cepat seperti ini. Kangkungnya lebih cepat. Ya, lebih 3 hari langsung tumbuh cepat. Dan sebelumnya saya gagal. Orang lain mungkin berhasil, saya enggak gitu. Jadi rasakan sendiri manfaatnya bagaimana membudidayakan kangkung di ember terpisah. Saya sarankan. Kemudian kalian membuat filter sederhana seperti ini. Saya lagi matiin kalau lepas. Seperti ini untuk mengurangi bau, mengurangi kotoran yang ada di bak. Itu dari saya dan pengalaman saya. Selamat membudidayakan tanaman di ember dan lele atau ikan lainnya di ember. Yang jelas tetap jaga kebersihan lelenya, airnya jangan sampai berbau amoniak, dan tetap jaga oksigen yang ada di dalam ember ini supaya hewan-hewan atau ikan-ikan yang kalian pelihara tetap eksis, tetap ada, tetap membesar, tetap sehat gitu. Terima kasih, selamat berbudidaya.